Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, selamat datang di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dikenalkan terkait Cortex. Cortex yang rencananya akan di-launching di awal tahun 2025, perlu wajib pajak pahami, perlu wajib pajak kenali bahwa Cortex nantinya akan menyebabkan dua perubahan, yaitu perubahan aplikasi atau sistem dan perubahan proses bisnis atau cara kerjanya. Nah, terkait perubahan aplikasi atau sistem, wajib pajak akan beralih dari sistem yang lama, yaitu dari Enopa, DJP Online, aplikasi e-faktur, web e-faktur, akan beralih ke jaringan Cortex melalui satu pintu, yaitu melalui pintu TP Portal. Nah, perubahan yang kedua yaitu perubahan proses bisnis. Jadi di sistem yang baru ada sedikit yang mengalami perubahan yang sifatnya itu otomasi. Sifatnya itu membantu wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Nah, pada video kali ini akan lebih difokuskan terkait dengan proses bisnis pelaporan SPT. Jadi di Cortex itu ada perubahan proses bisnis pelaporan SPT atau cara kerja pelaporan SPT di Cortex itu ada sedikit perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Kita akan bahas satu-satu tentang cara kerja pelaporan SPT atau proses bisnis pelaporan SPT. Oke, untuk pertama dijelaskan dari awal terlebih dahulu bahwa SPT atau surat pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, tujuan SPT adalah meningkatkan efisiensi dalam penyampaian SPT. Jadi tujuan Cortex dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Nah, tahapan SPT di Cortex nantinya ada dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap penyampaian SPT. Nah, di tahap persiapan adalah proses menyiapkan dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen yang disyaratkan. Jadi di tahap persiapan ini kita menyiapkan dokumennya, dokumen yang dipersyaratkan. Nah, dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu invoice dan data lawan untuk membuat faktur pajak. Jadi setelah membuat faktur pajak, wajib pajak bisa lapor SPT masa PPN. Dan dokumen lainnya yaitu invoice dan data lawan untuk membuat bukti potong 21 atau unifikasi untuk bisa lapor SPT masa 21 atau unifikasi. Dan dokumen lainnya yaitu laporan keuangan dan atau rekapitulasi peredaran bruto yang digunakan untuk membuat atau melaporkan SPT tahunan badannya atau SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan pembukuan. Nah, selanjutnya yaitu tahap penyampaian. Tahap penyampaian adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan apa aja? Melaporkan perhitungan, pembayaran, objek, bukan objek, harta, dan kewajiban sesuai ketentuan. Jadi tahap penyampaian adalah melaporkan perhitungan, pembayaran, objek, bukan objek, harta, dan kewajibannya. Nah, ada tiga cara penyampaian dalam penyampaian SPT di Cortex nantinya. Ada tiga saluran, yaitu yang pertama elektronik. Jadi wajib pajak bisa menyampaikan SPT di situs portal wajib pajak di TP Portal namanya. Jadi nanti di Cortex wajib pajak cukup mengakses satu pintu dengan jaringan TP Portal namanya. Atau kalau wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga, maka wajib pajak bisa menggunakan PJAP, yaitu penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, saluran yang kedua yaitu wajib pajak bisa datang langsung ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya atau melaporkan SPT-nya. Nah, untuk yang datang langsung ke KPP itu wajib pajak khusus untuk SPT tahunan orang pribadi, usahawan dengan status nihil atau kurang bayar, dan usahawan dengan kriteria tertentu. Jadi untuk wajib pajak tertentu aja yang masih diperkenankan untuk menyampaikan dalam bentuk formulir kertas. Selebihnya harus menggunakan elektronik. Nah, yang saluran penyampaian yang ketiga yaitu wajib pajak bisa menyampaikan SPT melalui pos, ekspedisi, atau kurir dengan syarat belum pernah lapor online atau belum pernah lapor elektronik,
maka wajib pajak masih diperkenankan untuk menyampaikan dalam bentuk formulir kertas melalui pos dan dikirimkan ke UPDDP, Unit Pengelolaan Data Dokumen Perpajakan, dan alamatnya mungkin bisa diakses atau dibrowser di internet. Nah, alur tahapan penyampaian SPT atau alur tahapan pelaporan SPT di Cortex nantinya ada 6 tahapan, yaitu pemilihan saluran elektronik, yaitu di TP Portal atau di PJAP kalau wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, setelah wajib pajak login di jaringan TP Portal, baru wajib pajak menginput jenis SPT, masa, tahun, dan status SPT-nya. Jadi tahap kedua yaitu tahap menginput. Setelah berhasil diinput, tahap ketiga yaitu tahap membuat SPT, pembuatan SPT. Jadi di tahap pembuatan SPT itu mengcreate SPT-nya, nanti data-datanya akan terprepopulasi, akan ketarik, dan ada menginput data lainnya. Nah, di tahap keempat akan dilakukan validasi data melalui sistem. Jadi sistem akan memvalidasi data atas penginputan data yang dibuat oleh wajib pajak di Cortex. Jadi data-data yang diinput akan divalidasi. Tahap kelima yaitu klik bayar dan lapor. Jadi jika statusnya sudah valid atau kira-kira sudah lengkap isiannya, maka bisa lanjut ke tahap kelima, klik bayar dan lapor. Nanti sistem akan mengenerate kode billingnya. Terakhir, kode billing yang sudah didapatkan, wajib pajak bisa menyetor, bisa langsung menyelesaikan pembayarannya. Jika sudah diselesaikan pembayarannya, maka pada tahap kelima sistem akan menerbitkan tanda terima secara otomatis. Jadi di Cortex nantinya akan dimudahkan, wajib pajak akan dimudahkan secara sistem, akan tergenerate kode billingnya. Jadi wajib pajak tidak perlu repot-repot membuat kode billing. Jadi pada saat klik bayar lapor akan tergenerate secara sistem kode billingnya. Dan kalau wajib pajak sudah membayar, maka akan secara real time pembayaran tersebut akan masuk. Yang pada saat bersamaan, kalau pembayarannya masuk, maka sistem akan menerbitkan tanda terima. Oke, selanjutnya apa saja hal yang baru dalam pelaporan SPT di Cortex nantinya, yaitu yang pertama yaitu terdapat fitur penghitungan angsuran PPh pasal 25 yang tersedia. Jadi ini alat bantu yang disediakan yang dapat digunakan untuk wajib pajak bursa, BUMN, BUMD Bank, dan wajib pajak lain berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Jadi ini di Cortex akan ada alat bantu untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 yang terkait ada kewajiban masa atau kewajiban 3 bulanannya. Nah, hal yang baru berikutnya di Cortex nantinya yaitu SPOP disampaikan melalui sistem. Jadi tidak lagi dilaporkan melalui kertas atau manual, namun di Cortex nantinya akan disediakan sistem untuk melaporkan SPOP-nya, melaporkan SPOP berdasarkan sektor atau subsektor. Dan SPOP tersebut akan tersedia secara pre-populated di tahun berikutnya, sehingga wajib pajak tidak perlu repot-repot lagi menginput ulang. Kalau sudah pernah menginput di sistem, maka di tahun berikutnya akan tersedia secara pre-populated, dan wajib pajak hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian jika ada perubahan. Nah, hal yang berikutnya yaitu terkait SPT masa PPN atau terkait pembuatan faktur pajak, itu ada perubahan. Dalam membuat faktur pajak tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur pajak, karena nomor seri faktur pajak akan tergenerate secara sistem. Pada saat wajib pajak membuat faktur pajak, maka sistem akan mengenerate nomornya. Jadi dengan aplikasi Cortex ini wajib pajak akan dimudahkan. Jadi ada proses bisnis yang di skip, yaitu wajib pajak tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur pajak. Nanti sistem akan mengenerate nomor seri faktur pajaknya. Yang kedua yaitu kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya akan terisi secara otomatis dan sistem akan menyediakan histori. Sistem Cortex akan menyediakan histori saldo kompensasi kelebihan pajak masukan. Jadi wajib pajak bisa mengecek berapa pajak masukan dari bulan sebelumnya. Yang ketiga
yaitu pemungutan PPN oleh pemungut PPN akan terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Jadi kalau faktur pajaknya mengalami perubahan, maka si pemungut PPN bisa mengecek, bisa mengawasi atau bisa dapat informasi bahwa atas faktur pajak tersebut mengalami perubahan atau pembatalan. Jadi atas faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan itu bisa dipantau oleh si pemungut PPN dan di dan pada saat yang bersamaan kalau faktur pajak sudah diterbitkan oleh rekanan, maka si pemungut PPN bisa membuat billingnya dari faktur pajak yang telah diterbitkan oleh rekanan. Dan yang keempat, di Cortex nantinya satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Jadi dalam hal wajib pajak yang berstatus ganda, yaitu wajib pajaknya berstatus PKP juga, pemungut PPN juga, maka wajib pajak cukup lapor satu jenis SPT, karena satu jenis SPT itu sudah mengakomodasi pelaporan sebagai PKP, sudah mengakomodasi pelaporan sebagai pemungut PPN. Nah, hal baru di Cortex nantinya pada saat pelaporan SPT masa 2126 yaitu data bukti potong sudah bersifat real time. Jadi data bukti potong yang dibuat oleh si pemberi kerja akan tersedia, akan bisa dicek secara real time oleh si pegawainya, Jadi si pegawainya cukup mengecek di login TP portalnya bahwa bukti potong sudah diterbitkan oleh si pemberi kerja. Nah, jadi akan tersedia data bukti potongnya secara real time. Dan yang kedua yaitu bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan, maka WP cabang dapat menerbitkan bukti potong. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya nanti wajib pajak cabang itu statusnya akan NPWP-nya akan dihapus. Jadi pada saat Cortex nantinya diluncurkan, itu NPWP cabang dihapus dan WP cabang hanya diberikan nomor NITKU. NITKU itu hanya nomor identitas tempat kegiatan usaha dan tidak berfungsi sebagai NPWP. Jadi wajib pajak cabang itu tidak ada kewajiban pajaknya. Kewajiban pajak yang di cabang itu seluruhnya beralih ke WP pusat. Jadi dalam hal WP cabangnya PKP, maka kewajiban PKP-nya beralih ke pusat. Nah, ini juga berlaku juga untuk 2126, WP cabang dapat menerbitkan bukti potong. Jadi kalau pada saat Cortex nantinya WP cabang tidak ada kewajiban lapor atau bayar, namun wajib pajak cabang atau admin cabang bisa membantu atau membackup WP pusat untuk menerbitkan bukti potongnya. Mekanisme seperti apa nanti bisa disimulasikan atau dicari tutorial cara pengisian, cara pembuatan bukti potong, dan cara pelaporan SPT masa 2126. Namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh pusat. Jadi pada prinsipnya nanti NPWP cabang dihapus dan kewajibannya berpindah ke pusat. Jadi kewajiban WP cabang itu dilaporkan dan dibayarkan oleh pusat, termasuk yang statusnya PKP, maka PPN-nya dilaporkan dan dibayarkan oleh WP pusat. Nah, yang ketiga, jika ada perubahan aturan tidak perlu update karena sudah bersifat web based, atau dengan kata lain, wajib pajak tidak lagi direpotkan dengan perubahan-perubahan atau update, apalagi yang sering update mungkin yang e-faktur. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi direpotkan karena sistemnya akan mengupdate jika ada perubahan aturan, maka sistemnya akan mengupdate secara otomatis. Jadi proses update tidak perlu dilakukan oleh wajib pajak, cukup dilakukan oleh sistem DJP. Nah, dan wajib pajak hanya perlu mengetahui cara login, cara buat bukti potong, cara buat faktur, cara lapor SPT masa dan SPT tahunan. Jadi istilahnya bagaimana cara login dan cara kerjanya. Nah, oke, lanjut ke SPT masa unifikasi. Untuk SPT masa unifikasi, beberapa perubahan yaitu fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot. Atau dengan kata lain, jika wajib pajaknya pada saat pembuatan bukti potong memiliki fasilitas, itu akan terdeteksi bahwa
wajib pajak yang bersangkutan memiliki fasilitas, misalkan fasilitas suket PP23. Dia akan dengan proses integrasi ini, maka si pembayar atau si pemberi kerja itu akan bisa mengecek apakah wajib pajak yang bersangkutan memiliki fasilitas atau tidak. Dan yang kedua yaitu pembuatan kode billing atas SPT masa PPA unifikasi terintegrasi dengan draft SPT. Jadi pada saat SPT masa unifikasinya dibuat draftnya, itu secara sistem akan mengenerate kode billingnya. Jadi sistem akan mengenerate secara otomatis kode billingnya, jadi tidak perlu dirapatkan membuat kode billing secara manual. Nah, yang ketiga, pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong pemungut merubah, membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Nah, ini salah satu keunggulan Cortex, yaitu wajib pajak yang telah mendapatkan bukti potong itu bisa mengecek kembali apakah bukti potongnya yang sudah diterbitkan valid atau tidak, atau bukti potong yang sudah diterbitkan itu dirubah atau dibatalkan. Nanti wajib pajak bisa mendapat notifikasi di login TP portal si penerima bukti potong. Jadi si penerima bukti potong bisa memantau juga apakah bukti potongnya memang benar sudah diterbitkan, ataukah apa bukti potongnya ada dirubah atau dibatalkan. Nah, ini juga berlaku juga untuk faktur pajak. Jadi faktur pajak juga, jika faktur pajaknya yang diterbitkan itu dirubah, diganti atau dibatalkan, maka si pembeli itu bisa mengecek, si pembeli itu mendapat notifikasi kalau faktur pajaknya dirubah atau faktur pajaknya dibatalkan, itu si pembeli bisa mengecek sehingga nanti bisa mengkonfirmasi apakah pajak masukannya itu bisa dikreditkan atau tidak. Jadi ini notifikasi ini sifatnya membantu wajib pajak terkait atas bukti potong yang telah dipotong pajaknya, termasuk terkait faktur pajak yang telah dipotong PPN-nya. Nah, SPT tahunan PPh Badan, cara kerjanya atau proses bisnisnya nanti cara kerjanya agak berbeda dengan yang saat ini. Yang saat ini cara kerjanya dimulai dari belakang ke depan. Nanti ke depan, nanti pada saat menggunakan Cortex, cara kerjanya agak berbeda, yaitu cara kerja di Cortex nantinya dalam pelaporan SPT tahunan PPh Badan, itu pengisian SPT-nya dimulai dari induk, atau dengan kata lain dimulai dari depan ke belakang. Dimulai dari induk baru ke lampirannya. Nah, dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan. Jadi di induk itu hanya kita menjawab opsinya, klasifikasi usaha wajib pajak apa, dan kita menjawab pertanyaan iya atau tidak. Adakah dia memiliki penghasilan, adakah dia memiliki harta, atau adakah dia memiliki hal-hal yang lain. Itu dijawab dengan menjawab list pertanyaan. Dari berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut akan muncul lampirannya. Jadi kalau jawabannya 0, maka lampiran yang terkait tidak akan muncul. Nah, namun kalau jawabannya iya, maka semakin banyak lampiran yang harus diisi. Nah, hal yang kedua yaitu laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha. Jadi cukup mengisi atau menuangkan laporan laba rugi dan neraca ke lampiran 1. Nah, hal yang kedua yaitu seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terpopulated ke dalam SPT tahunan PPh Badan. Jadi ini salah satu keunggulan Cortex, wajib pajak tidak perlu dirapatkan lagi menginput bukti potong satu-satu, karena dengan Cortex ini wajib pajak dimudahkan untuk menarik bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong. Jadi sistem Cortex akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menarik bukti potong yang sudah diterbitkan ke dalam SPT tahunan. Nah, cara kerja atau proses bisnis SPT tahunan PPh OP yaitu ada perubahan juga. Yang saat ini ada 3 jenis formulir, yaitu 1770, 1770S dan SS. Nanti ke depan hanya mengenal satu jenis formulir SPT. Satu jenis formulir SPT itu mengakomodir
seluruh wajib pajak orang pribadi. Nah, proses pengisiannya itu dimulai dari depan ke belakang, yaitu mulai dari induk baru lampirannya. Yaitu pengisian SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada opsi klasifikasi usaha wajib pajak apa, dan dengan menjawab pertanyaannya apakah memiliki penghasilan, apa memiliki harta, atau memiliki kondisi lainnya. Dari pertanyaan tersebut akan muncul lampiran yang dipersyaratkan. Namun kalau dia pertanyaannya tidak, maka lampirannya cukup satu, yaitu lampiran harta. Lampiran harta kalau wajib pajak tidak laporannya nihil, maka cukup melaporkan minimal satu hartanya di lampiran 1. Nah, hal yang kedua yaitu seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terpopulated. Nah, ini salah satu keunggulan Cortex. Wajib pajak tidak perlu lagi direpotkan menginput bukti potong satu-satu, cukup menarik bukti potongnya yang melalui mekanisme prepopulated. Jadi bukti potongnya cukup ditarik, nanti sistem akan membaca bahwa terdapat bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong, ya cukup diklik ya, maka sistem akan menarik bukti potongnya. Jadi wajib pajak tidak perlu direpotkan menginput bukti potong satu-satu. Yang ketiga, akan tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Dan yang keempat, yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Adapun nanti tutorialnya akan disediakan jika sudah tersedia aplikasi simulasinya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.